Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia di dunia. Terutama ini yang akan saya sampaikan ini, yaitu yang berhubungan dengan mobil ya. Biasanya yang punya ini cuannya lumayan banyak ini ya. Apa keuntungan dan kerugian pakai mobil listrik itu ya? Apa keuntungannya, apa kerugiannya kalau saudara ini memakai mobil listrik ya? Yang pertama, keuntungan seperti memakai mobil listrik ini lebih ramah lingkungan ya, karena tidak menghasilkan gas buang ya. Yang kedua, pengalaman berkendara yang lebih senyap. Jadi di dalam itu nyetir mobil tenang ya, tidak ada getaran, tidak ada suara dari luar, teredam semuanya. Karena mobil listrik ini tidak pakai mesin ya, hanya pakai aki dan peralatan-peralatan listrik untuk penggerak mobil ya. Selanjutnya, bagi saudara yang mengendarai mobil listrik ini, apabila ada rasa ngantuk harus minggir ke tempat rest area, harus istirahat, tidur, karena mobilnya ini betul-betul sangat halus sekali ya, tidak bersuara, jadi bisa mudah orang di dalam itu cepat ngantuk ya. Selanjutnya, ada keuntungan ya yang perlu dipertimbangkan, yaitu harga awal beli mobil listrik ini harganya lebih mahal daripada mobil-mobil yang bukan listrik ya. Selanjutnya, pengisian daya yang lebih lama. Jadi pengisian cas listrik membutuhkan waktu beberapa jam ya. Selanjutnya, tempat pengisian daya yang masih sedikit. Jadi di pom-pom bensin itu ada tempat untuk ngecas listrik, tapi belum semua pom bensin ada cas listrik ini. Jadi ini yang jadi permasalahan yang dihadapi yang punya mobil listrik. Misalnya mau keluar kota, itu harus tahu tempat-tempat cas listriknya ya. Ini keadaan apabila saudara mempunyai mobil listrik. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi ya, yang dihadapi ketika mengendarai mobil listrik. Selanjutnya, ada keuntungan yang perlu dipertimbangkan, yaitu harga awal yang lebih mahal ini jadi permasalahan. Ada yang suka karena perawatan mobil listrik ini lebih mudah ya, lebih mudah untuk perawatannya karena tidak pakai mesin ya, hanya aki aja di bawah itu, di bawah tempat duduk di mobil itu di bawah ya, seperti plat ya, seperti plat ya, kurang lebih setengah meter luasnya ya, itu tebalnya kurang lebih 10 cm ya. Itu akinya untuk ngecas mobil listrik itu ya. Selanjutnya, mobil listrik ini tidak terganggu oleh suasana cuaca
ya iklim, nggak terpengaruh ya perubahan-perubahan iklim. Selanjutnya biaya operasional yang lebih rendah ya. Biaya operasional pakai mobil listrik ini lebih rendah daripada pakai bensin ya. Misalnya sekali ngecas, misalnya malam ya, misalnya 3 jam sampai 6 jam ngecas ya, full ya, itu bisa dipakai misalnya saja 600 sampai 1000 km ya, enggak. Jadi sekali ngecas enggak usah ngisi lagi seperti bensin ya. Itu keuntungannya. Tetap, dan keuntungan yang lain, kalau saudara tinggal di Jakarta, tidak kena mobil listrik ini tidak kena ganjil genap, jadi bebas masuk di jalan-jalan raya di ibu kota Jakarta. Kemudian untuk pajak ya, memakai mobil listrik ini pajaknya sangat murah, kurang lebih 150.000 rupiah ya sampai 200.000 ya. Biaya pajaknya sangat sedikit sekali ya. Berbeda dengan mobil bensin atau solar, bisa 5 juta ke atas ya pajaknya ya. Kemudian ada masalah mobil listrik ini, yaitu di dalam mobil ya perlu ada pemadam kebakaran kecil yang di mobil disediakan lah, karena mobil listrik itu perlu penyediaan preventif ya. Kemudian mobil listrik ini ya, mobil listrik ini kalau di ibu kota jelas ganjil genap bisa masuk ya. Kemudian pajaknya murah ya. Kemudian di dalam mobil listrik ini suasananya tenang. Siapa yang naik, bos-bos atau siapa yang punya sopir, penumpangnya bisa cepat tidur nih ya, biasanya suka. Tetapi yaitu mobil listrik ini diperkirakan daya tahannya kurang lebih 10 tahun ya untuk awasnya. Jadi nanti kalau mesin bensin kan mesinnya yang harus ganti atau diperbaiki, tapi kalau listrik akinya yang harus ganti, karena akinya bisa aus ya, harus diganti ya. Untuk mengganti tidak setiap bengkel ya, itu bengkel-bengkel yang ditunjuk yang ahli bidang kelistrikan untuk memasang aki itu ya. Tidak sembarangan aki itu diperbaiki, tidak bisa. Itu ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk memperbaikinya. Juga roda ya, ban roda mobil listrik tidak sama dengan mobil bensin atau solar. Kalau mobil listrik ini ketebalannya agak lebih tebal ya, anginnya di dalam ini tidak banyak ya. Jadi untuk mengganti ban listrik tidak sembarangan bengkel ya, harus yang ahli yang nanti ditunjuk oleh dealer mobil, yang ditunjuk servisnya di sini. Kalau ada ban yang rusak harus memanggil bengkel di dealer yang ditunjuk itu ya. Jadi real sebetulnya mobil listrik itu, tetapi ya itu kenyamanannya memang luar biasa. Tetapi ongkosnya di depan itu sedikit, tapi ongkos di belakang banyak. Seperti penggantian roda itu harganya bisa 5 juta sampai 10 juta banyak. Biasanya mobil listrik ini tidak pakai serep ya, ban serep tidak pakai ya, karena lama mengganti bannya itu ya. Juga
tidak sedikit-sedikit misalnya memperbaiki mesin karena tidak ada mesinnya, hanya aki saja ya, aki sama peralatan yang sebagai penggerak daripada mobil itu saja. Iya, cuman ini pendapat pribadi, benar atau tidak, tetapi karena itu listrik harus hati-hati di tempat-tempat yang banjir ya, misalnya akinya kelep kena air ya, bisa aja konslet. Nah ini harus hati-hati. Jadi untuk tempat-tempat yang mudah ada banjirnya di jalan ini dihindari ya. Selanjutnya pengalaman berkendara ya, naik mobil listrik ini lebih tenang ya. Teknologi di dalam mobil listrik lebih canggih ya. Bebas ganjil genap kalau di Jakarta sudah disampaikan tadi. Pajaknya lebih murah ya. Jarak tempuhnya sekali ngecas bisa panjang ya. Selanjutnya perawatan mobil listrik ini tidak pakai mesin ya, sudah saya sampaikan tadi, kecuali mobil ini separuh mesin separuh listrik, yaitu hibrid. Nah itu berbeda, itu perawatannya lebih mudah ya, ya agak lain lah daripada full listrik. Ini yang perawatan jarang tapi sekali merawat harganya mahal. Jadi tiap bengkel listrik ini tidak sembarangan ya, karena semua pakai listrik, kabel-kabel ada semua di situ. Jadi yang ada di dalam penumpangnya jangan pakai misalnya alat penyimpan listrik, modem ya, yang dicas-cas itu jangan sampai ditaruh dekat dengan kabel-kabel ya, menghindari konslet ya. Kemudian mobil listrik tadi saya sampaikan harganya lebih mahal ya, tidak bisa diperbaiki, harus diganti. Jadi tidak ganti mesin tapi ganti aki dan peralatan-peralatan untuk penggeraknya. Ini yang menyebabkan mobil listrik tidak mudah seperti mobil bensin. Kalau rusak misalnya, oh ini businya ganti busi gitu, ini enggak ya. Kalau mobil bensin mudah langsung diganti bensin businya. Kalau listrik nggak bisa, itu harus ahlinya pakai listrik, itu peralatannya ada canggih, semuanya ada peralatan ya, tidak bisa sembarang memperbaiki. Berbeda dengan kita yang sudah pengalaman dengan mobil solar ataupun bensin, bisa self service ya, atau bengkel di mana saja di kota-kota bisa memperbaiki. Tapi listrik belum tentu di kota-kota. Kalau ada kesepuakan daripada mobil listriknya, tidak sembarang bengkel itu bisa gitu. Ini kelemahannya. Selanjutnya mobil listrik ya harus hati-hati kalau mau mencuci ya, harus hati-hati ya. Mencuci mobil listrik harus hati-hati ya, harus sesuai petunjuk daripada mobil listrik. Dimana harus mencuci mobil listrik, tidak sembarangan mencuci, harus luarnya saja dipakai wastafel ya, tidak sembarang menyemprotkan air ya. Ini nanti ada buku petunjuknya ya. Selanjutnya hati-hati kalau mengganti lampu-lampu ya. Ganti lampu-lampu pun
tidak sembarangan mengganti, harus pakai petunjuk buku-buku dari dealer ya, buku-buku perawatan mobil listrik ya, ini harus dipakai, ini harus dipelajari ya. Kemudian hati-hati kalau memperbaiki tombol naik turunkan kaca, tombol misalnya reclining tempat duduk dan buka pintu dan sebagainya. Ini kalau rewel harus sesuai buku petunjuk, kalau enggak harus kita kontak oleh service dealer ya, nanti bengkelnya akan datang. Kalau keluar kota ya otomatis ini biayanya kita yang nanggung ya. Jadi perawatannya real, jarang tapi mahal ya. Berbeda dengan mobil solar ataupun bensin ya, kita agak lebih tenang. Tapi listrik kita kadang-kadang agak was-was, apalagi mobilnya sudah usianya misalnya udah 5 tahun ke atas. Waduh, itu harus hati-hati ya. Jadi perlu siap kalau keluar kota itu dalam mobil ada alat pemadaman, sudah saya sampaikan ya, pemadaman yang kecil ya, yang bisa disemprotkan kayak spray itu ya. Ini harus disediakan di dalam mobil satu ya, bisa depan satu ya, tengah satu ya. Ini lebih bagus, kita lebih tenang ya. Demikian saudara-saudara, saya sampaikan bagaimana keuntungan dan kekurang nyamanan dan ketidakuntungan kalau pakai mobil listrik atau mempunyai mobil listrik ya. Harus baca cara memakai mobil listrik sesuai buku petunjuk ataupun dari ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan saudara semua lancar dalam memakai mobil listrik. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga lancar dalam mengendarainya. Terima kasih. See you again.